Shalom KKR. Shalom Kak. Sekali lagi kurang semangat. Shalom KKR. Shalom Kak. Oke, sekarang semuanya udah berkumpul di depan TV atau di depan laptop atau di depan HP supaya lebih semangat. Kakak mau kasih tahu kita punya jargon. Nanti kalau kakak bilang senyum semangat, jawabannya adalah mantap. Lihat siapa aja boleh, lihat abang, lihat kakak, lihat orang tuanya, pokoknya toleh terus bilang mantap. Oke, kita coba ya. Senyum semangat. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Mantap. Oke. Kayaknya semua anak KKR semangatnya udah terkumpul. Kakak mau ingetin hari ini kita mau ibadah online lagi. Semuanya harus siapkan Alkitabnya. Dan jangan lupa ibadahnya ditemani sama orang tuanya. Oke, kita bakalan mulai ibadah kita hari ini. Aku anak Tuhan, kalian juga semuanya anak-anak Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dengan penuh semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, tutup mata, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sungguh sangat bersyukur kami bisa kembali beribadah meskipun masih online. Tuhan, hari ini kami telah bulatkan niat kami, kiranya Tuhan yang hadir di hati kami pribadi, lepas pribadi, dimanapun kami berada, supaya ibadah kami ini bisa berguna buat kemuliaan nama-Mu saja. Ini doa dan harapan kami datang kepadamu melalui Yesus, Juru Selamat kami manusia. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi ya, kakak mau lihat senyum anak-anak KKR. Senyum semangat, mantap. Oke, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang selalu ada buat kita kapanpun dan dimanapun. Dengan lebih semangat lagi kita berteriak dengan kencang dan bernyanyi, ada satu sobatku. Susah
sadar gak sih kalau setiap hari kita selalu berbuat dosa, mulai dari hal-hal yang kecil yang kita gak sengaja ataupun kita tahu itu salah, tapi kita tetap aja ngelakuinnya. Tapi waktu kita minta ampun sama Tuhan, kita memohon supaya Tuhan maafkan kita, Dia tetap aja ngampunin kita. Tuhan itu baik dan selalu memaafkan kita. Ada satu lagu yang benar-benar menceritakan tentang kehidupan kita yang selalu terombang-ambingkan tapi dimaafkan sama Tuhan. Judulnya itu tentang Come Yesus Tuhanku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kita dalami liriknya dan kita renungi kesalahan-kesalahan kita selama ini. Kita bernyanyi Come Yesus Tuhanku. Come Yesus Tuhanku, balas kegeluhanku, reh aku ngadap manbanu, tegulamin aku ibas dalani geluhku, laolah celusna Sekarang kita mau masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Semua kita siapkan kembali hati dan pikiran kita dalam sikap berdoa. Dengan kusyuk kita bernyanyi Lingkupiku. Nauni
Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Ya walaupun kita masih ibadah di rumah sampai detik ini, tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Oke, kalau gitu yang pertama apa yang kita siapkan? Iya benar sekali, Alkitab. Oke, sebelum kita masuk firman, kita mau berdoa dulu. Oke, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai detik ini. Bapa yang baik, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami bisa mengerti apa yang boleh kakak guru sekolah minggu kami sampaikan ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan supaya kami bisa mengerti ya Tuhan apa firman yang hari ini kami dengarkan ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang boleh hamba-Mu ini sampaikan kepada adik-adik bisa adik-adik bisa mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita mau buka Alkitab kita buka dari Keluaran itu ada yang tahu Keluaran itu apa? Perjanjian apa? Iya benar sekali, perjanjian lama. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27 ya. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Oke, kakak mau bacakan Keluaran 18 ayat 19 sampai 27, pengangkatan hakim-hakim. Ayat 18, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa-bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke
ke negerinya. Oke. Oke, tadi kita sudah bacakan firman kita ya dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Oke. Tokoh Alkitab kita yang di Keluaran 18 sampai 18 ayat 19 sampai 27 ini apa? Ada yang tahu enggak? Iya, benar sekali. Musa. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat siapa Musa itu? Iya, Musa itu adalah seorang yang membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, jadi di situ ada satu lagi tokoh Alkitabnya. Siapakah itu? Iya, benar, Yitro. Siapa? Yitro. Yitro itu adalah tepatnya di sini mertuanya Musa. Mertuanya Musa dia. Jadi, kenapa sih di sini apa yang dikatakan Yitro pada Musa? Ya, jadi Yitro bilang adalah Yitro memberi nasihat kepada Musa. Oke, coba kalian baca ayat yang 25 ya. Bacanya adalah dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya, jadi Yitro ini memberikan nasihat kepada Musa. Jadi kan Musa ini karena dia bisa menanggung semuanya sendiri, jadi dia semuanya bisa sendiri. Tapi apakah kalau misalnya kita mengerjakan semuanya sendiri, apakah kita bisa? Tidak bisa ya, kita butuh orang untuk membantu kita. Jadi karena Yitro bilang kamu lelah kalau kamu mengerjakannya sendiri, kata Yitro. Katanya gitu. Jadi pertama si Yitro ini bilang ke Musa itu, dia kan. Jadi pertemuan Musa dengan Yitro membentuk hidup Yitro mengenal Tuhan. Siapa tadi Yitro? Ya, mertuanya Musa. Jadi dia memberikan nasihat itu supaya membentuk pelayanan Musa menjadi lebih maksimal, lebih baik, lebih indah, dan bisa dikerjakan lebih banyak bersama-sama, kata si Yitro pada Musa. Jadi di sini nasihatnya Yitro ini agar Musa menyerahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang takut akan Allah. Ada beberapa syarat. Ada yang tahu nggak apa syaratnya? Ya, yang pertama adalah syarat untuk mencari hakim-hakim itu, mencari orang-orang itu yang membantu Musa adalah, yang pertama adalah orang yang cakap. Ayat 25 tadi ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang takut akan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dibina dalam kebenaran dan sangat terikat pada kebenaran itu. Itu syaratnya. Yang keempat adalah orang yang membenci keuntungan yang tidak halal dan demikian bebas dari ketamakan dan cinta akan uang. Ya, semuanya ada di ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Nanti anak-anak KKR bisa bacakan lagi ya itu. Jadi di situ Yitro bilang sama Musa, ya kalau misalnya nih kalian dinasehatin sama mama sama bapaknya nih, naku pakai masker misalnya kan karena lagi pandemi ini, terus kalian bilang udah lama pakai maskernya sebentar aja, abis itu nanti aku lepas lagi. Kalau misalnya diberi nasihat, kalian harus terima. Ya, seperti Yitro pada Musa. Ya mungkin beberapa dari anak-anak KKR ada ya kalau misalnya diberi nasihat, gak mau, males aku dengerinnya, capek, tutup kuping. Ya, tapi kalau misalnya si Musa dibilangin dari Yitro, Musa ini mau mendengarkan. Ya, jadi ada beberapa prinsip yang baik yang diajarkan Yitro pada Musa. Ya, yang pertama adalah mau mendengarkan nasihat. Ya, jadi tidak baik, tadi kan Yitro bilang kepada Musa, tidak baik seperti yang kau lakukan itu, engkau akan menjadi lelah. Kalau kita bekerja sendiri, kita akan menjadi lelah. Sedangkan orang Israel itu ada
600.000 orang yang harus dibantu. Ya, jadi Musa tidak bisa bekerja sendiri. Itu tadi yang Musa mau mendengarkan. Dan Musa dengan rendah hati mendengarkan mertuanya itu untuk melakukan apa yang dinasehatkan pada Musa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlengkapi timmu. Itu yang manajemen yang baik ya. Yang baik. Yitro menasihatkan Musa menjadi pemimpin dan guru yang bijak. Di ayat 20 tadi Yitro memberi tahu Musa untuk menjadi guru yang mengajarkan pada pengikutnya dengan ketetapan dan keputusan yang benar. Jadi di sini perlengkapi timmu. Jadi maksudnya adalah Musa harus bisa menjadi contoh yang baik pada timnya nanti. Ya. Jadi kalau misalnya menjadi pemimpin itu memang tidak mudah. Jadi kalau kita memimpin sesuatu itu harus kita bisa memberikan contoh pada orang lain juga. Ya, tadi kakak lupa ya kasih tahu tema kita hari ini adalah lebih baik untuk anak kecil dan anak balita. Untuk yang anak remaja dan tanggung itu lebih efektif. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama apa tadi kita belajar dari Yitro? Manajemennya adalah Yitro pada Musa adalah mau mendengarkan. Yang kedua adalah perlengkapi timmu. Yang ketiga itu adalah kita memberikan orang-orang yang punya kapasitas tanggung jawab. Apa sih ini maksudnya? Jadi di ayat 21 sampai 25 tadi adalah Yitro menyuruh Musa untuk mencari orang-orang yang bertanggung jawab. Yitro memberi nasihat pada Musa untuk mencarikan orang-orang yang bertanggung jawab. Apa tadi? Syaratnya tadi udah kakak kasih tahu ya, adalah orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak suka tidak mencintai akan uang dan yang lainnya. Itu ada di ayat 25. Karena mereka yang pemimpin yang akan dipilih Musa itu akan memimpin orang 1.000 orang, 100 orang dan 50 orang. Ya, itu yang ada 3. Yang pertama adalah mau mendengarkan, perlengkapi timmu, dan ketiga adalah orang-orang yang punya kapasitas tanggung jawab. Iya, kakak mau kasih tahu pada ini contoh ini untuk anak kakak mau tanya untuk anak balita dan anak kecil dulu. Iya, kalau anak kecil dan balita karena lagi pandemi kayak gini, di rumah ngapain aja? Iya, bantu mama, benar, bantu bapak. Terus main HP kak, iya main HP, iya. Jadi kalau untuk anak kecil kan di sini megang karena lagi online ya, jadi kalian boleh megang HP, tapi ingat waktu dan harus namanya ada menyeimbangkan waktu. Ada yang menyeimbangkan waktu untuk belajar dan menyeimbangkan waktu untuk main HP. Ya, jadi kakak punya gambar di sini ada 2 gambar, ya. Mana yang lebih baik, main game atau main HP atau belajar? Benar sekali, belajar. Ya benar, belajar, kita belajar kayak gitu. Jadi karena dalam pandemi kayak gini kalian harus megang HP kan, tapi jangan kalau misalnya disuruh mamanya nih, ayo aku kerjain tugasnya. Mana HP-nya tadi, kerjain tugas ya, bukan kerjain tugas sambil main HP. Belajar waktu belajar dan main HP dan main game. Ada waktunya. Jadi itu yang kakak kasih tahu. Jadi kalau orang tua kita kalau orang tua kita memberikan nasihat, anak kecil, anak balita, anak tanggung, anak remaja harus kita dengarkan. Bukan kita cuekin, bukan kita tutup kuping. Kita harus belajar dari Musa. Kita harus rendah hati menerima nasihat orang lain. Ya, kalau kakak boleh cerita, ya. Jadi kakak di tempat pekerjaan kakak ini sedikit cerita ya. Jadi kakak di tempat pekerjaan tuh kakak bekerja dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sampai sekarang ini. Komen kakak, nasihat kakak dari kepala sekolah cuma satu, yaitu tingkatkan bahasa Inggris. Itu terus dari tahun ke tahun.
Kalau misalnya kakak mau berontak, kok tiap tahun itu terus gitu nasihatnya, tiap tahun itu terus komennya, tiap tahun nggak pernah namanya yang lain. Tapi kakak tetap rendah hati untuk menerima. Oke, baik Bu, saya akan tingkatkan bahasa Inggris saya kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong kakak bilang bahasa Inggris saya udah bagus kok Bu, apalagi yang harus diperbaiki, apalagi yang harus diperbaiki. Menurut saya itu sudah lebih baik, menurut kita lebih baik. Ternyata menurut orang lain itu belum baik dalam melihat bahasa Inggris kakak kayak gitu. Jadi kakak selalu dinasehatin tingkatkan bahasa Inggris. Jadi kakak tidak pernah marah untuk dibilang untuk tingkatkan bahasa Inggris. Kakak tetap belajar dan tetap mendengarkan nasihat yang dibilangin sama kepala sekolah kakak. Ya sama seperti anak tanggung, anak remaja, anak kecil dan anak balita juga sekalian. Jadi semuanya harus dengarkan nasihat, bukan hanya orang tua saja ya. Kita dengarkan nasihat kakek kita, nenek kita, kakak kita, abang kita, guru kita, maupun itu orang yang lebih tua, kita harus dengarkan untuk menjadi diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu saja firman yang boleh kakak berikan pada anak KKR semua. Semoga firman yang boleh hari ini kakak sampaikan untuk kalian semua bisa kalian terima dengan baik dan kita bisa menjadi berkat di kehidupan kalian semua. Oke, mungkin itu saja, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi seperti Musa, yang mau kami mau menjadi seperti Musa ya Tuhan, di mana setiap orang tua ataupun setiap orang lain yang memberikan nasihat pada kita ya Tuhan, kami mau mendengarkan dengan baik. Kami mau menerima dengan rendah hati, bukannya kami tutup kuping dan kami tidak mau menerima. Ajarilah kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi lebih baik ya Tuhan ke depannya. Ajarilah kami supaya kami bisa menerima sesuatu nasihat ataupun itu dari orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mungkin ini saja doa yang kami panjatkan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang tema kita yaitu lebih baik. Jangan lupa ya semuanya anak-anak KKR, kita semua harus menggunakan anggota tubuh kita dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kuku kita dengan berhati-hati, seperti ada lagunya, hati-hati gunakan tubuhmu. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Hati-hati gunakan tanganmu.
sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Mari adik-adik semua, kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai detik ini. Terima kasih Bapa, walaupun kami masih beribadah di rumah ya Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa ya Tuhan mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebenarnya kami sangat rindu ya Tuhan untuk berkumpul ya Tuhan di tempat ibadah, tapi apa boleh buat ya Tuhan, kami sedang dalam keadaan di tengah pandemik corona seperti ini ya Tuhan. Tuhan ajarilah kami supaya kami bisa terus bersabar ya Tuhan untuk menanti dimana kami bisa berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan dengan kakak guru sekolah minggu kami ya, teman-teman sekolah minggu kami. Bapak, kami tahu ya Tuhan, kami cuman manusia ya Tuhan yang punya keterbatasan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, bantulah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit ya Tuhan. Bantulah ya Tuhan segala bantulah ya Tuhan untuk khususnya ya Tuhan ahli kesehatan ya Tuhan. Engkau yang berikan mereka kesabaran, berikanlah mereka juga kesabaran, berikanlah juga mereka kesehatan ya Tuhan, supaya mereka bisa ya Tuhan menangani pasien-pasien yang kena dampak corona ya Tuhan. Tuhan, di sini kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada, berilah mereka kesehatan, berkatilah mereka ya Tuhan supaya mereka semangat ya Tuhan untuk persekolahan mereka dan semangat ya Tuhan untuk belajar di rumah ya Tuhan. Bapak, di sini juga kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua sekolah anak-anak adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan, berikanlah mereka semangat ya Tuhan supaya mereka bisa terus ya Tuhan bekerja ya Tuhan. Bapak, di sini juga kami berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kami ya Tuhan, yang bekerja, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Engkau yang berikan mereka tetap semangat ya Tuhan dalam kegiatan mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka juga ya Tuhan kesehatan supaya mereka dalam keadaan sehat terus. Tuhan, di sini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami tahu ya Tuhan jemaat gereja GBKP ya Tuhan, Engkau yang berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan supaya mereka dalam keadaan baik-baik selalu. Tuhan, kami terus meminta ya Tuhan kepadamu ya Tuhan supaya pandemik ini cepat selesai ya Tuhan. Kami mau terus berkumpul ya Tuhan, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mungkin ini saja doa yang kami panjatkan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita sampai ke penghujung ibadah kita hari ini dengan penuh semangat, sukacita, dan bersorak-sorai kita bernyanyi bersyukurlah.